Halo teman-teman, video ini merupakan video pembelajaran dari kelompok 7 pada mata kuliah manajemen inovasi. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen inovasi dan teknologi. Namun sebelum masuk ke dalam pemaparan, izinkan saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok 7, yaitu Azula Rizky Nusifera, Faradila Mairani, Erik Siboro, Raffi Octavianus Purba, Vokaso Elvisam Simanungkalit, dan Wanda Salsabila. Masuk kepada konsep inovasi teknologi. Terbentuknya inovasi merupakan proses yang sangat kompleks, memanfaatkan hasil-hasil dari kegiatan teknologi. Inovasi teknologi berbentuk sesuatu yang baru, atau merupakan perbaikan penting baik berupa produk, proses, maupun servis. Hasil inovasi teknologi biasanya muncul dengan beberapa bentuk, seperti penemuan, desain, data-data baru, ataupun pengetahuan baru. Dari hasil-hasil tersebut bisa menghasilkan inovasi. Namun tidak semua inovasi memerlukan penemuan baru, kadang-kadang hanya merupakan perubahan-perubahan baik kecil ataupun besar. Nah, hal-hal yang mempengaruhi penyebaran inovasi teknologi ialah pandangan ingin yang baru, lebih besar dan yang lebih bagus. Oleh karenanya, perusahaan menerapkan strategi new atau improve yang dilakukan. Selain itu, penyebaran teknologi juga dipengaruhi oleh situasi politik di dalam dan di luar negeri. Di sini saya akan berbicara mengenai peran penting inovasi dan teknologi bagi perusahaan. Teknologi menjadi bagian penting yang mendukung keberhasilan strategi suatu perusahaan ataupun organisasi. Suatu hal penting lainnya yang dapat dicatat dari laporannya bahwa perkembangan industri sekarang telah memasuki zaman jaringan di mana teknologi bekerja dalam berbagai bidang. Pertama, riset dan inovasi. Yang kedua, dalam bidang produksi. Yang ketiga, dalam bidang e-bisnis. Yang keempat, dalam bidang diaspora. Dan terakhir, dalam bidang advokasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi bukan saja berperan untuk kemajuan satu perusahaan, akan tetapi lebih dari itu, teknologi menjadi tumpuan satu bangsa untuk mensejahterakan rakyatnya. Teknologi diyakini mampu mensejahterakan dengan kapasitas dari bangsa itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara inovasi dan teknologi. Nah, jadi hubungan antara inovasi dan teknologi itu terjadi ketika kita akan melakukan sebuah inovasi. Pasti tentunya kita akan membutuhkan teknologi. Karena teknologi dapat membantu manusia untuk berkreasi dengan cara mengimplementasikan idenya menjadi sebuah karya. Nah, teknologi bisa berkembang akibat inovasi. Jadi, inovasi lain menjadi dasar-dasar teknologi yang mendukung kita bekerja saat ini. Manajemen inovasi berarti menciptakan sebuah organisasi yang memberikan lingkungan kondusif bagi manusia untuk berkreasi, sedangkan manajemen teknologi berarti bagaimana organisasi peka terhadap teknologi dan merencanakan adopsi teknologi secara terstruktur supaya tetap kompetitif, di mana di dalamnya termasuk mengakomodir inovasi. Jadi, jika ada yang mengklaim bahwa teknologi adalah bagian dari inovasi atau inovasi bagian dari teknologi, ya sah-sah saja. Tergantung cara pandangnya, karena sebenarnya keduanya adalah siklus, dan untuk segala hal yang berbentuk siklus, kita bisa mulai dari mana saja, asalkan kita teruskan hingga siklusnya kembali. Pengembangan kapabilitas teknologi. Menurut Harrison dan Samson dalam Kuncoridisi 2013, kapabilitas teknologi mengarah pada aset teknologi yang dimiliki perusahaan dan secara strategis signifikan selama proses dan praktek penggunaan aset tersebut dapat dikembangkan dengan baik. Menurut Harrison dan Samson dalam Kuncoridisi 2013, aset teknologi dapat dikembangkan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama memperkenalkan dan menyebarkan teknologi baru, yang kedua meningkatkan kemampuan teknik dan pengetahuan pegawai, yang ketiga memperbaiki rutinitas organisasi, struktur, proses dan nilai di tempat di mana pekerjaan itu dilakukan, yang keempat memperkuat hubungan dengan pemasok, pelanggan, rekan dan organisasi lain. Di dasar penggunaan teknologi dalam bisnis. Menurut Ernie Widajanti pada tahun 2008, teknologi sangat bermanfaat dalam mencapai keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, dari pendapat beliau berikut strategi dasar penggunaan teknologi informasi dalam bisnis. Yang pertama, biaya yang lebih rendah, kedua diferensiasi, ketiga inovasi, keempat mendukung pertumbuhan, dan yang terakhir adalah kembangkan kepersekutuan.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi sebagai keunggulan kompetitif. Menurut Ernie Widajanti 2008, keunggulan-keunggulan kompetitif yang dapat diraih perusahaan dengan menggunakan teknologi informasi yang mereka miliki antara lain ada 5. Yang pertama itu ada teknologi informasi membantu perusahaan membangun bisnis yang berfokus pada pelanggan. Teknologi informasi juga dapat membuat pelanggan menjadi titik pusat manajemen hubungan pelanggan, atau menciptakan saluran-saluran baru untuk komunikasi yang interaktif dalam perusahaan dengan para pelanggan, dengan para pemasok, mitra bisnis, serta pihak lainnya di lingkungan eksternal, dan aplikasi bisnis lainnya. Hal ini memungkinkan interaksi yang terus-menerus dengan para pelanggan ke sebagian besar fungsi bisnis dan mendorong kerjasama lintas fungsi dengan para pelanggan dalam hal mengembangkan produk, pemasaran, pengiriman, layanan, dan dukungan teknis. Kemudian yang kedua ada teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk melakukan perekayasaan ulang proses bisnis. Perekayasaan ulang adalah pemikiran kembali yang mendasar dan mendesain ulang yang radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dalam biaya, kualitas, kecepatan, dan layanan. Teknologi informasi memainkan peran penting dalam perekayasaan ulang sebagai proses bisnis, yaitu dalam hal kecepatan, kemampuan pemrosesan informasi, dan konektivitas komputer serta teknologi internet. Dapat secara mendasar meningkatkan inovasi proses bisnis serta dapat juga meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar orang-orang yang bertanggung jawab atas operasi dan manajemennya. Kemudian yang ketiga ada teknologi informasi memungkinkan perusahaan menjadi perusahaan yang lincah. Perusahaan yang lincah sangat bergantung pada teknologi informasi untuk memadukan dalam mengelola proses bisnis sambil menyediakan daya pemrosesan informasi untuk melayani banyak pelanggan sebagai individual. Dengan demikian, teknologi informasi sangat berperan dalam membentuk perusahaan yang lincah, di mana teknologi informasi memungkinkan perusahaan bermitra dengan pemasok, distributor, dan manufaktur kontrak dan pihak lainnya melalui portal kerjasama dan sistem rantai nilai berbasis web lainnya yang secara signifikan memperbaiki kelincahan perusahaan dan melihat peluang bisnis yang inovatif. Kemudian yang keempat ada teknologi informasi membuat perusahaan virtual. Perusahaan virtual adalah organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan banyak orang, organisasi, aktiva, dan ide. Perusahaan virtual menciptakan aliansi dan kelompok kerja virtual yang fleksibel dan dapat beradaptasi untuk mengeksploitasi peluang bisnis berubah dengan cepat. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima ada teknologi informasi sebagai sarana untuk membangun perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan. Keunggulan kompetitif jangka panjang hanya akan dimiliki oleh perusahaan yang menghasilkan pengetahuan atau organisasi yang belajar. Hal ini berarti secara konsisten menciptakan pengetahuan bisnis baru, menyebarkan secara luas ke seluruh perusahaan, dan dengan cepat membangun pengetahuan baru dalam produk dan jasa mereka. Sehingga para karyawan perusahaan dapat meningkatkan pengetahuan ketika mereka melakukan pekerjaan mereka, mengintegrasikan pengetahuan mereka ke dalam berbagai proses bisnis, produk, dan jasa. Hal ini dapat membantu perusahaan menjadi produsen yang inovatif dan lincah atas berbagai produk secara layanan pelanggan yang berkualitas tinggi dan menjadi pesaing berat dalam pasar. Sehingga manajemen pengetahuan akan berhasil dengan baik apabila difasilitasi dengan teknologi informasi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Contoh kasus, mobil dengan kemudi otomatis. Tesla dari Elon Musk adalah salah satu pemimpin dalam industri ini. Tidak diragukan lagi, mereka mencapai kemajuan besar dalam mengembangkan kendaraan self-driving, tetapi mereka masih jauh dari mengembangkan mobil yang sepenuhnya otonom pada tahun 2020, seperti yang telah dijanjikan. Sejauh ini, semua pabrikan tidak lebih jauh dari otonomi tingkat ketiga. SAE mendefinisikan 5 tingkat otonomi mobil, yang berarti bahwa semua fungsi keselamatan diotomatiskan, tetapi pengemudilah yang bertanggung jawab untuk mengambil alih dalam keadaan darurat. Itu tetap menuntut pengemudi untuk fokus pada proses mengemudi meskipun mobil melakukan semua tugas. Untuk membuat terobosan baru dan mencapai otonomi tingkat kelima, koneksi 5G dengan jangkauan di mana-mana adalah wajib. Kecepatan 5G tidak cukup bagi sensor untuk menanggapi kasus darurat dalam hitungan milidetik. Kesimpulan, terbentuknya inovasi merupakan proses yang kompleks, memanfaatkan hasil-hasil dari kegiatan teknologi. Inovasi teknologi berbentuk sesuatu yang baru, atau merupakan perbaikan penting
baik berupa produk, proses, maupun servis. Teknologi bisa berkembang akibat inovasi. Inovasilah yang menjadi dasar teknologi-teknologi yang mendukung kita bekerja saat ini. Manajemen inovasi berarti menciptakan sebuah organisasi yang memberikan lingkungan kondusif bagi manusia untuk berkreasi, sedangkan manajemen teknologi berarti bagaimana organisasi peka terhadap teknologi dan merencanakan adopsi teknologi secara terstruktur supaya tetap kompetitif. Sekian video persembahan dari kelompok 7 mengenai manajemen inovasi dan teknologi. Semoga video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.